Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 SMPN 10. Hari ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Apakah kalian pernah mendengar kata bioteknologi sebelumnya atau baru hari ini kalian mendengar kata bioteknologi karena ada di buku halaman 51 dan sampai halaman 61. Nah, kalau kalian sudah membaca buku, sedikit banyaknya kalian pasti tahu apa itu bioteknologi. Nah, bio itu berasal dari kata makhluk hidup biasanya. Lalu teknologi itu adalah suatu cara yang mempermudah manusia untuk melakukan sesuatu atau mempermudah manusia untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu. Jadi apa itu bioteknologi? Bioteknologi berarti yang dibutuhkan manusia untuk melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang berasal dari makhluk hidup. Yang kita bahas di sini bioteknologi, biasa makhluk hidupnya yang digunakan adalah bakteri atau jamur. Nah, biasanya itu disebut dengan mikroorganisme. Kenapa mikro? Karena kecil-kecil. Nah, organisme itu berarti kita sudah bahas di kelas 1, di kelas 7 dulu bahwa organisme adalah makhluk hidup, bisa tumbuhan, hewan, manusia ataupun yang kecil-kecil. Nah, ada dua macam bioteknologi yang ada dibahas di buku kita. Yang pertama itu bioteknologi konvensional atau langsung. Artinya makhluk hidup yang dibutuhkan tadi, makhluk hidup yang kita pakai tadi, entah itu jamur atau bakteri, itu langsung menghasilkan produk dan langsung kita pakai. Contohnya apa? Contohnya tape, peyem, tempe, kecap. Jadi hasil dari mikroorganisme itu langsung kita gunakan. Ada juga namanya bioteknologi modern. Nah, biasa itu akan melalui tahap rekayasa genetik. Artinya apa rekayasa genetik? Jadi makhluk hidup kecil tadi atau mikroorganisme kecil tadi, entah itu jamur atau bakteri yang kita gunakan, itu akan mempengaruhi ke DNA. Jadi akan mempengaruhi ke sistem genetik makhluk hidup yang akan dibuat nanti. Misalkan kayak kita perlunya ikan yang warna-warni benar-benar bagus gitu atau warnanya transparan. Nanti berarti ada DNA yang kita rubah. Nah, dengan cara menambahkan bakteri tertentu atau jamur tertentu. Nah, atau kita mau membuat sapi yang dagingnya benar-benar isinya protein semua gitu. Bagaimana caranya supaya genetik si sapi itu isinya protein semua? Jadi kita akan menambahkan mikroorganisme entah itu bakteri atau jamur yang bisa membuat pemutusan genetik di sapi biasa menjadi sapi yang kita inginkan tadi. Itu yang disebut dengan rekayasa genetik. Bukan cuma pada sapi, jadi pada tumbuhan juga ada. Kayak misalkan kita mau mawar warnanya biru atau kita mau mawar warnanya ungu. Gimana supaya bisa warnanya ungu? Genetik apa yang harus dirubah, DNA apa yang harus dirubah dengan bakteri apa? Itu nanti kalian bisa bahas di SMA. Kalau kalian memang penasaran dengan ilmu bioteknologi ini, kalian bisa bahas lagi nantinya kalau lebih dalam. Nah, yang kita bahas lagi selanjutnya di buku itu ada bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan itu apa? Kalau bioteknologi tadi kita sudah bahas bahwa makhluk hidup, mikroorganisme yang kita butuhkan untuk menghasilkan sesuatu. Pangan berarti yang berkaitan dengan makanan yang kita makan. Itu ada tape, ada atau peyem, ada yogurt, ada keju, ada tempe, kecap, roti, ada juga wine. Nah, yang pertama itu akan kita bahas, kita nggak akan bahas semua secara detail. Ini kita coba bahas dulu tentang tape atau peyem, seperti di gambar. Nah, ini gambar mikroorganismenya tadi yang kita pakai untuk membuat tape atau peyem. Ini yang sudah jadi tapenya. Oke. Tape atau peyem itu menggunakan mikroorganisme yang bukan cuma satu, tapi ada banyak. Ada Aspergillus. Nah, Aspergillus itu tugasnya akan merubah amilum atau zat pati yang ada pada singkong tadi, singkong yang udah direbus, untuk membuat menjadi glukosa. Kalian tahu glukosa itu apa? Glukosa itu gula. Nah, karena itulah tape itu jadi rasanya manis karena jasa si Aspergillus tadi. Terus kedua, ada mikroorganisme namanya Saccharomyces cerevisiae. Itu akan merubah glukosa menjadi alkohol. Nah, itu kenapa aroma-aroma tape itu ada aroma-aroma alkoholnya, mirip-mirip alkohol itu karena ada fermentasi dari glukosa menjadi alkohol dibantu oleh si ini. Nah,
Kedua proses yang ini prosesnya adalah anaerob. Artinya anaerob itu berarti mereka tidak boleh kena udara luar. Makanya pada saat pembuatan tape atau pembuatan peyem itu dia ditutup rapat wadahnya. Kemudian ada tahap selanjutnya yang merubah alkohol menjadi asam asetat atau cuka. Nah, ini kalau misalkan wadah dari pembuatan tape tadi yang kita buat itu kebuka. Jadi udara dari luar masuk. Nah, oksigen masuk. Nah, menyebabkan adanya perubahan dari alkohol menjadi asam asetat. Jadi kalau misalkan tape yang kita buat atau peyem yang kita buat wadahnya kebuka atau masuk udara, itu membuat tapenya menjadi asam. Kedua, setelah tape itu kita ngebahas tempe. Tempe juga sama menggunakan mikroorganisme namanya Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Nah, ini dari dua jamur tadi ini akan menghasilkan benang-benang yang akan menyambungkan antara kedelai satu sama kedelai lain. Kalau tadinya kalau masih mentah, tempe mentah itu bakalan gembyur, bakalan terpisah-pisah antara biji kedelai yang satu dengan yang lain. Ini karena adanya benang-benang yang namanya hifa tadi, yang namanya hifa. Nah, hifa ini menyatukan biji kedelai yang satu dengan yang lain, akhirnya tempe itu bisa berbentuk. Nah, sesuai dengan bungkusnya. Jadi kalau misalkan emang dia dibungkus menggunakan plastik, jadi nanti hifanya itu akan mengikuti bentuknya. Ini adalah beberapa tabel produk bioteknologi konvensional yang kita bahas tadi dan berkaitan dengan pangan. Ada yang berupa jamur, ada pula yang berupa bakteri. Itu contohnya di yogurt. Nah, inilah nama-nama mikroorganisme yang digunakan untuk pembuatan produknya ini. Nah, ini nama-nama mikroorganismenya, ini produk yang dihasilkan. Itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk bioteknologi konvensional pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya kalau bisa kita akan praktek. Nanti saya akan koordinasi lagi dengan kalian lewat grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.